Allah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Baru saja kita membaca Maulid Ratibul Haddad dan juga Maulid ini kalau bisa dibiasakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau bisa kita baca untuk akikah ditambah dengan ratib dan Maulid. Ini sangat barokah untuk yang diakikahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akikah ini adalah ma'rufah indal Arab. Akikah ini sudah dikenal oleh orang Arab fil jahiliyah, di dalam masa jahiliyah. An Buraidah an Nabi, diriwayatkan daripada Buraidah an Nabi qala sami'tu Abi Buraidah yaqul, dikatakan oleh Abi Buraidah, saya mengatakan kunna fil jahiliyah, kami ini sebelum masuk Islam, idza wulida li ahadina, ketika kami ada yang lahir di antara kami, kunna ghulam dafahasad, maka kami juga menyembelih kambing, walatoh ra'sahu, dan kemudian kami jubrati, kami olesi kepalanya ghulam bidamia, dengan darahnya kambing. Caranya mereka, kambing itu begitu sudah mengalir darahnya, diambil pakai kapas, kemudian dari kapas itu yang masih basah dioleskan di kepalanya anak-anak itu. Ini zaman jahiliyah. Falamma ja Allah, ketika Allah mendatangkan Islam ini, kunna nadbah, kami menyembelih kambing, wa nahluk ra'sahu, dan kami kemudian mencukur rambutnya. Makanya ini disunahkan, ini kalau tadi hanya formalitas, hanya sedikit-sedikit, nanti kemudian dicukur rambutnya, ditimbang sesuai dengan emas atau perak, disedekahkan di jalan Allah. Ini adalah menjadi haknya anak-anak itu, anak-anak supaya menjadi tolak balak, menjadi anaknya menjadi anak soleh-solehah. Terus kemudian ra'sahu wanal tohahu, dan kemudian kami ngolesi kepalanya anak bizak faron, dengan minyak. Makanya tadi saya bawa minyak. Tadi kalau orang itu pakai minyak pakai kembang-kembang, itu sudah bagus. Artinya yang penting pakai harum-harum, bukan pakai darah. Pakai harum-harum. Kalau saya tadi bawa minyak. Rawahu an-Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kemudian di antara hikmahnya lagi adalah di antara hikmahnya untuk mengadakan akikah ini adalah Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan putra-putri kita ini sudah dibiasakan sejak kecil untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi SAW, agar putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Ini salah satu tujuannya untuk menjalankan akikah itu adalah seperti ini. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam mal ghulam, Rasulullah bersabda, ma'al ghulam aqiqatuhu, setiap anak itu ma'al ghulam aqiqatuhu, ada akikahnya, fa'ahriku anhu daman, maka alirkanlah kamu darah, wa amitu anhu adza, dan singkirkanlah rambutnya ada penyakit, atau di sini adalah rambutnya. Jadi setiap anak, makanya kemarin sudah akikah belum kambing, kalau belum ya potong ayam itu sudah ahriku, sudah mengalirkan darah. Nanti kalau ada rezeki motong kambing. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulam rahinah bi aqaqatihi, setiap anak itu tergadekan oleh akikahnya, tutbahu anhu yauma sabih, yang disembelih baginya hari ketujuhnya, wa yahluk wa yukhlaqu wa yusamma, kemudian dicukur dan diberi nama yang baik. Rawahu Abu Daud. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ghulam syatani, saya mendengar dari Rasulullah juga mengatakan, anak laki-laki itu 2 kambing, kalau anak perempuan itu 1 kambing. Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Hasan al Husain, Rasulullah pernah dalam riwayat
untuk Hasan Husain angkuli wahidin minhuma bikabsin wa dinarin. Rasulullah dalam riwayat ini menyembelih untuk Hasan Husain cucunya itu satu kambing tapi dengan satu dinar itu uang emas, satu dinas. Tapi di dalam riwayat riwayat ukhra oleh hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas As-Sabiq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa Al-Hasan Al-Husain bikabsen rawahu An-Nasai, sahih Imam An-Nasai. Kalau menurut Imam Abbas Rasulullah menyembelih adalah dua kambing, dua gibas. Ma makna qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa arti dari kullu ghulam murtahanun bi aqiqati? Apa artinya kok setiap anak tergadekan oleh akikahnya? Qala Al-Khattabi, qala Ahmad hadza fi syafa'ah yuridu annahu illam yu'aq anhu famata tiflam lam yashfa' fi walideh. Maksudnya adalah setiap anak tergadekan oleh akikahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan syafaat. Jadi anak soleh-soleha itu bisa memberi syafaat orang tuanya. Nah, kalau ada anak yang kecil meninggal dunia itu kan ahli surga. Dan kalau anak yang kecil itu tidak akan mau masuk surga nanti kecuali bersama orang tuanya. Tapi ini bisa memberi syafaat kalau orang tuanya mengakekahkan. Kalau tidak beri akekah itu ya agak lupa, nggak kenal sama orang ini siapa ini. Ini bapakku kah? Ini apa sama? Anto Mustafa ini bapakku apa enggak? Kok tidak diakekahkan? Ini umpamanya. Maka penting. Jadi kalau ada orang kok tidak mengakekah anaknya itu baru dia dapat separuh. Ya, dia dapat separuh. Ibaratnya Anto Mustafa ini punya uang punya emas 2 kilo, emasnya 2 kilo digadekan di pegadaian sana. Dia bilang, itu emas saya itu kalung saya itu. Tapi bisa tidak memanfaatkan emas itu? Tidak bisa karena ada digadaian. Tidak bisa mengambil manfaat kecuali sudah ditebus. Nah, ini seolah-olah adalah akikah ini kalau mau benar-benar anak ini betul-betul ya syafaat itu tidak hanya waktu meninggal. Syafaat itu adalah ketika anak itu berdoa kepada Allah, ya Allah, orang tuaku, ampuni orang tuaku, sayang orang tuaku. Ini syafaatnya anak, kalau anak soleh langsung diterima oleh Allah, langsung tembus antara doanya anak soleh sama Allah, langsung tidak ada hijab, diterima oleh Allah. Ini kalau anak-anak soleh. Tapi kalau anaknya yang tidak diakekahi, ya pending dulu, maka rugi kalau anak belum diakekahi itu rugi ya. Pokoknya harus disisihkan dulu ya, Anto Muhammad harus disisihkan dulu, bayar kosnya itu agak-agak karena rumahnya masih kontrak kos lagi ya. Masya Allah, kata orang Madura itu orang Madura bilang kalau anak tidak diakahi, kamu baru punya anak separuh itu, baru separuh kamu punya anak kamu, separuhnya belum baru sah separuh, yang separuhnya belum. Makanya kalau bisa itu walaupun utang-utang kalau bisa akikah. Walaupun utang-utang akikah, karena pentingnya akikah ini. Ya, Masya Allah, ini diantara hikmahnya akikah ini. Wakala dalam keterangannya yukhramu, artinya dihalangi. Yukhramu artinya artinya adalah yukhramu syafa'atuhu. Syafa'atu artinya dihalangi syafaat anaknya kepada orang tuanya. Wa qala al-ma'al qari lam kalau anak belum diakekahkan adalah annahum mahbusu salamati. Artinya anak itu masih disangkar, masih tertutup keselamatannya minal afat biha. Jadi kalau pemanya sudah diakekahkan kayak sudah ditebus jiwanya itu sudah ditebus, makanya perlu diakekahkan. Wa qila annahu marhunun bil aqiqah bima'na annahu la yusamma wa la yuhlaq sya'ruhu illa ba'da dabkhihima. Dalam keterangan ulama yang lain artinya adalah marhun digadekan oleh akikahnya ini adalah jangan diberi nama, jangan dicukur rambutnya kecuali setelah disembelihkan korban, disembelihkan kambing ya. Sekarang baru dipotongkan ayam, lumayan lah ya, lumayan ini ya Mas Atta ya, akikah separuh.
Besok kambing lagi ya. Qad ja'alallahu subhanahu an-nasikah indal walad sababan li faqi rihanihi minasyaiton. Dalam keterangan yang lain diterangkan, saya itu punya kitab tentang akikah ini adalah maksudnya Allah menjadikan akikah ini bagi anak menjadi sebab untuk terlepas anak ini daripada belenggunya setan. Jadi setan itu ketika anak dilahirkan itu sudah aktivitasnya setan itu sudah menggoda anak. Maka oleh karena itu supaya selamat dari godaannya setan itu maka harus diakikahkan. Makanya pentingnya ini diakikahkan ini ya. Alladzi yu'laku bihi min haini khurujihi, yang setan itu sudah menggoda sejak anak itu dilahirkan. Makanya anak itu lahirkan menjerit. Itu bukan karena apa, ini karena godaan setan yang luar biasa. Wa ta'ana fi hadirati, dan dilukai setan anak itu ketika baru lahir itu. Fakanat al-aqiqah, maka oleh karena itu akikah ini fida, menjadi tebusan dan untuk penyelamat daripada belenggunya setan, dari godaan-godaannya setan itu. Maka oleh karena itu penting banget anak diakikahkan. Dalam keterangan wakila hubisa adil khair. Dalam keterangan yang lain murtahin akikah itu anak tergadaikan oleh akikahnya, itu maksudnya apa? Anak itu masih dibelenggu daripada kebaikan-kebaikannya. Wa makarimul akhlak, daripada kesempurnaannya akhlak. Jadi kalau anak itu belum diakikahkan, itu akan mengalami keterlambatan dalam kebaikannya dan kesempurnaan akhlaknya. Ini penting. Maka oleh karena itu, masya Allah, sekarang ini yang paling terpenting itu punya anak itu, punya anak itu yang paling terpenting adalah bagaimana anak-anak kita terdidik mempunyai anak-anak yang soleh-soleha, punya akhlakul karimah. Banyak orang sekarang ini, anak-anak kita ini gagal orang tua mendidik, menjadikan anak-anak soleh-soleha, menjadikan muskilat kabir. Problem terbesar sekarang ini adalah ketika punya anak-anak tidak menjadi anak soleh-soleha, tidak berbakti, justru menyakiti hati orang tua, justru menjadikan sebab menggiring atau menarik kedua tangannya orang tua masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini hati-hati. Maka ini diantaranya akikah. Makanya akikah ini jangan sampai anak-anak kita ini justru mengalami keterlambatan, pengkerdilan untuk akhlakul karimah. Maka oleh karena itu pentingnya ini diakikahkan. Nah, ini akikah adalah proses. Prosesnya adalah kalau dalam Islam itu sejak dalam kandungan orang tuanya itu harus banyak doa, khususnya ibunya. Kalau ingin anak soleh-solehah, akhlaknya yang baik, di samping adalah hal-hal sunnah-sunnah Nabi dilakukan. Ketika hamil juga orang tuanya harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mau anak-anak kita jadi anak soleh-solehah? Wong bapak ibu main TikTokan terus, main Facebookan terus. Begitu lahir tidak mau baca Al-Quran, langsung minta HP, main Facebookan anaknya. Naudzubillah subhanallah. Ya, Mas Anto enggak ya? Insyaallah. Harus rajin Al-Quran, kepingin anaknya ngaji pintar Al-Quran. Orang tuanya tidak pernah rutin baca Al-Quran. Anaknya ingin rajin baca rotib, orang tuanya orang rajin baca rotib. Bagaimana? Maka oleh karena itu harus dimulai orang tuanya. Harus dimulai dari, maka kata orang Jawa bilang apa itu buah tidak pernah jatuh daripada tidak pernah. Iya apa tidak? Maka oleh karena itu harus dimulai orang tua. Kalau ingin anaknya soleh-solehah yang bisa mengantarkan masuk surga orang tuanya, harus dimulai orang tuanya, harus baca doa, zikir. Tadi yang saya baca rotib itu, kalau bisa untuk Anto sama istrinya baca doa, terus kemudian ya Allah anugerahkan kepada anak turun kami menjadi anak soleh-solehah, barokah manfaat selamat di fitni wa dunya wal akhirah. Yang penting lagi adalah taruh di pendidikan pondok pesantren, taruh di pesantren yang benar-benar
di pesantren yang sungguh-sungguh, jangan apa itu sebentar-sebentar apa sudah keluar. Harus benar-benar jadi dulu. Kalau di pesantren nggak jadi itu ibaratnya nanti juga seperti apa itu namanya, seperti kalau kita masak belum matang sudah diambil, itu bukannya manfaat. Kita masak nasi, dimasak setengah ya, belum matang betul, begitu dibawa dikeluarkan dimakan bikin sakit perut kalau dibiarkan busuk. Makanya kalau ngaji harus benar-benar jadi dulu, harus jadi minimal bisa Fathul Qorib, minimal ada, pokoknya di pondok pesantren itu ukurannya apa? Tahu nahwu, tahu shorof, tahu ilmu syariat, tahu ilmu tasawuf. Pernah kita belajar pokoknya, kalau pokoknya di pondok sarang itu minimal kamu jangan ngaku santri sarang kalau kamu belum khatam Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Artinya kita dibekali tentang ilmu syariat, kita juga dibekali tentang ilmu hati, ilmu tasawuf. Ini penting sekali. Dua-duanya ini penting di tengah masyarakat, ilmu syariat, ilmu tasawuf. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.